Ahlan wa sahlan di guru dan masyarakat. Selamat datang kita ucapkan kepada guru-guru kita, terutama Al Fadil Muzabalatul Afadil Al-Habib Nabi bin Quran bin Rahman bin Ali al-Musar Anallahu wa iyyakum bih Alhamdulillah ilallah Bimatu Rahman Masyurah Al-Habib Alwi bin Uthman bin Yahya Habib Sufyan Bashiban Guru kita Syekh Ridwan bin Kathir Al-Ami Mata'an Allah wa iyyakum itu bihayatihim. Semoga Allah berikan limpahan barakah, limpahan rahmah, limpahan maghfirah, limpahan hidayah, limpahan taufik untuk kita semua, terutama yang hadir bersama kita dari para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami untuk semuanya. Begitu juga yang hadir dari jemaah Majelis Rasulullah SAW, yang laki, yang perempuan, juga yang melihat daripada streaming website Majelis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang deras ke dalam hati-hati dan sanubari mereka semuanya. Begitu juga kita semuanya. Allah bukakan pintu hati dan pintu sanubari kita untuk lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebagaimana biasa, kita mendengarkan pembacaan daripada kitab Risalatul Jami'ah yang akan dibacakan oleh guru kita Fadil Al-Habib Alwi bin Uthman bin Yahya Fahri. Tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, para hadirin, para guru kita, para masyayikh, seluruh yang hadir malam hari ini, semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya, ampunannya, karunia-Nya, dan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung saja kita lanjutkan kajian dari kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa radha wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Masuk kita dalam pembahasan masalah salat. Setelah sebelumnya memang ada kaitan dengan salat, syarat sahnya salat,
dan sebelumnya lagi masalah taharah, bersuci dari mulai wudu, mengangkat hadas kecil, hadas besar terangkat dengan mandi, syarat sahnya salat, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sahnya salat. Dan berikutnya kita akan lanjutkan mengenai pembahasan furu'ul wudu, atau juga boleh disebut furu'us salat. Furu'us salat boleh juga disebut dengan arkanus salat. Jadi fardunya salat atau rukunnya salat itu juga sama. Furu'us salat atau arkanus salat yang disebutkan pertama kali di dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha, arkanus salat, baik sebagian fuqaha menyebutnya 17, ada yang mengatakan 13 dengan tumakninahnya dipisah. Ketika seseorang mengatakan 17, tumakninahnya dipisah, rukun tersendiri. Sementara yang berpendapat 13 berarti tumakninahnya itu digabung, dijadikan satu di dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Dalam 4 rukun fi'li inilah wajib kita at-tumakninah, sukunun ba'dal harakah, itulah yang disebut dengan at-tumakninah atau tumakninah diam setelah bergerak. Dan memang kalau di rukun yang lainnya di dalam berdiri dia sudah pasti dia diam dalam waktu yang cukup lama. Namun di dalam 4 rukun fi'li, rukun gerakan, rukun perbuatan inilah banyak orang yang tidak tumakninah. Dia buru-buru, dia bergerak anggota tubuh atau anggota badannya. Umpamanya ketika dia sedang i'tidal, bangun dari ruku, tangannya bergerak, tangannya bergerak seperti ini berarti tidak ada tumakninah, dia tidak tumakninah. Nah, di dalam 4 rukun fi'li, baik rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, ini wajib kita tumakninah, paling tidak minimal sekedar membaca subhanallah, walaupun tidak dia baca subhanallahnya, walaupun dia tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang wajib yang rukun adalah tumakninah, diamnya. Adapun bagi orang yang awam boleh saja dia beranggapan semua yang ada di dalam salat itu semuanya fardu, semuanya rukun, boleh, tidak mengapa. Padahal di dalam salat ada sunnahnya juga, tidak semuanya rukun, tidak semuanya fardu. Bagi orang yang awam boleh. Tapi kalau dia beranggapan meyakini sebaliknya, di dalam salat semuanya sunnah, ini batal. Ini sangat fatal sekali. Tidak sah salatnya kalau dia beranggapan meyakini di dalam salat semuanya sunnah. Tapi bagi orang yang awam, dia beranggapan bahkan dia meyakini semua yang ada di dalam salat itu, baik rukun fi'li maupun rukun qaulinya semuanya fardu, semuanya rukun, boleh-boleh saja. Ya seperti mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang awam ini, mereka beranggapan bacaan ruku dan bacaan sujud itu fardu rukun, padahal sunnah. Bacaan tasbihnya baik subhana rabbiyal azim wa bihamdi di dalam ruku dan di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, padahal itu sunnah, bukan fardu atau rukun, maka boleh-boleh saja, asal jangan sebaliknya, semuanya dia anggap sunnah di dalam salat. Ini hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Kita mulai membaca kitab Risalah Jami'ah dengan furudus salat atau arkanus salat. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Kembali ke dalam hadis, di dalam kitab hadis Arba'in Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi yang kalau tidak salah beliau wafatnya tahun 676, 676. Sesama dengan kalau kita angkat Lubet dengan Al-Imam Al-Fatih bin Muhammad bin Ali yang wafat tahun 653. Imam Nawawi. Kalau yang dari negeri kita, yang dari Banten, yang dari Tanara itu Syekh Muhammad
yang belum lama makam beliau dibom, dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang biasanya di luar daripada kita di pemahamannya, itu dihancurkan dan dibom oleh mereka. Di mana di Damaskus atau di Suriah, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, di dalam kitab Minhajul Talibin, kitab Bustanul Arifin, kitab Al-Adhkar, kitab Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Ini Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih atau rawahu syaikhan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihi ma fid darin amin. Nah, kembali di dalam hadis, sebenarnya dalam hadis tersebut innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu dengan niat harus disertai dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu menurut apa yang dia niatkan. Sebagaimana Nabi mengatakan, tapi bukan masalah hijrah saja, semua amal ibadah masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang dari Makkah hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dia karena masalah dunia, karena urusan dunia yang dia ingin dapatkan, yang dia ingin peroleh, dia hijrahnya ke Madinah ingin berdagang, berniaga, ya maka itu yang dia dapatkan. Atau dia ingin menikahi seorang wanita di Madinah sana, dia menikah, maka yang dia dapatkan ya hanya itu. Dia tidak mendapatkan hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik masalah sholat maupun ibadah-ibadah yang lain tentu harus disertai dengan niat. An-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah kita menuju menyengaja sesuatu bersamaan, berbarengan dengan perbuatannya. Makanya niat itu di awal ibadah. Waktunya niat itu fi awalil ibadah. Baik wudu, kapan niatnya wudu? Ketika basuhan pertama dari wajah. Kapan niatnya salat? Ketika takbiratul ihram, ketika kita membaca Allahu Akbar. Dari mulai alifnya lafzul jalalah, alifnya Allah sampai ra-nya akbar harus kita selesaikan itu niat. Waktunya fi awalil ibadah. Sementara tempatnya di dalam hati. Makanya para fuqaha mengatakan niat ini termasuk rukun qalbi. Rukun qalbi hanya satu, yaitu niat. Setelah rukun qauli, rukun perkataan, rukun perbuatan atau gerakan, rukun fi'li, ada rukun qalbi yaitu niat. Urusannya dengan hati. Dan sebagian fuqaha menambahkan lagi ada rukun ma'nawi, yaitu at-tartib. Tartib berurutan karena tidak terlihat, abstrak, maknawi. Ini niat rukun qalbi. Waktunya di awal ibadah, kecuali puasa. Kalau puasa dari maghrib sampai kita sebelum terbitnya fajar shadiq, menandakan masuknya waktu subuh. Karena waktunya panjang, kita mau puasa besok, kita niat dari tadi badal maghrib masuk waktu maghrib, kita niat buat puasa besok boleh. Badal isya jam 9 tengah malam, jam 2, jam 3 waktu sahar, sampai 3 malam terakhir, dulu dan akhir atau menjelang subuh, pokoknya sebelum waktu subuh tiba boleh. Jadi niat untuk puasa panjang sekali waktunya dari maghrib hingga menjelang subuh tiba. Sementara ibadah yang lain khususnya wudu, salat, maka di awal ibadah, di awal ibadah. Nah, di dalam ibadah salat
waktunya niat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan Allah sampai orangnya akbar, di situ kita pasang niat usolli fardhu maghrib. Kalau itu sholat fardu, maka yang wajib 3. Sebagaimana di dalam kitab Safinah ya. Qasdul fi'il, at-ta'yin wal fardhiyah. Qasdul fi'il itu lafaz usolli. Ta'yin namanya zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Dan fardhiyah kefarduannya. Jadi usolli fardhu maghrib, usolli fardhu subuh itu yang wajib. Yang kudu harus kita hadirkan di dalam hati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib lafaznya lafaz takbir Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan alifnya Allah dan tidak boleh dibaca panjang juga ba'nya akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar. Yang boleh dibaca panjang lamnya Allah. Alifnya Allah tidak boleh dibaca panjang. Kalau dia tahu artinya bahkan bisa menyebabkan dia kufur. Karena kalau dibaca panjang awalnya ada dua alif atau hamzah di situ. Yang pertama istifham, pertanyaan. Jadi kalau Allah seperti Allah atau hal Allah, seperti dia bertanya apakah Allah itu maha besar. Kalau dia tahu artinya hanya tidak sah salatnya, batal salatnya, tidak sah takbiratul ihramnya. Tapi kalau dia tahu artinya dan dengan sengaja, maka menyebabkan dia kufur. Karena seperti dia bertanya seakan-akan dia mengatakan apakah Allah itu maha besar. Ini tidak boleh dibacakan ya, alifnya Allah tidak boleh, tapi Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau kita melihat ada orang sampai di shaf di barisan, dia nggak angkat tangan langsung Allahu Akbar, sah saja salatnya, tetap sah salatnya, tapi dia rugi. Kenapa dia rugi? Tidak menjalankan dan mengamalkan sunnah. Itu raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan, para fuqaha ada beberapa pendapat, sementara jumhur khususnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, ulama kita, ujung ibu jari ibham, ujung jempol sejajar dengan telinga. Sementara ujung telapaknya sejajar dengan pundak, ini seperti ini. Ini yang sedang. Lalu ada sebagian lagi memang sejajar dengan dada. Tetapi yang jumhur, yang mayoritas seperti ini, Allahu Akbar. Jadi sejajar dengan telinga bagian bawah. Dan ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada penjelasannya panjang lebar, harus dengan bahasa Arab. Kecuali imam bermasuk Islam banget barusan, dia belum bisa membaca dengan bahasa Arab Allahu Akbar, maka boleh dia dengan bahasa yang lain. Tetapi tentu hanya mudah sekali ya. Bahkan mungkin orang kafir yang non muslim sekarang banyak di antara mereka sudah terbiasa mengucapkan seperti innalillahi, Allahu Akbar, astagfirullah, alhamdulillah. Ini sudah menjadi kebiasaan walaupun orang-orang yang non muslim. Ucapan astagfirullah, alhamdulillah dan yang lainnya. Jadi tentu sangat mudah sekali mengucapkan Allahu Akbar. Ini singkat saja. Jadi yang pertama adalah niat. Kalau itu sholat fardu, wajib qasdul fi'li wa ta'yin wa fardhiyah. Ada yang lainnya juga rakaatain. Kalau itu subuh, salah rakaat. Kalau itu sholat maghrib 3 rakaat atau yang 4 rakaat, 4 rakaatin, itu tidak wajib, itu sunnah. Juga mustaqbil kiblat menghadap kiblatnya juga itu tidak wajib. Yang wajib hanya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Nah, sementara sholat sunnah hanya usolli qasdul fi'ilnya dan ta'yinnya dan namanya. Nah, ini mengenai masalah niat. Tanya lebar sebetulnya masalah niat. Niat sesuatu yang apa itu fungsi niat? Dikatakan fungsinya niat, faedah daripada niat adalah tamyizul adah minal ibadah, membedakan antara yang ada dengan ibadah. Kita makan minum, ini kan kebiasaan manusia, ini ada
awalnya hukumnya mubah. Tapi kalau kita dasar dengan niat, kita pasang niat makan dan minumnya kita, maka jadi nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Lakin idza nawa bi adlil quwa li ta'atillahi lahu ma nawa. Jika seseorang, kata Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Zuhad, jika seseorang dia ketika makan niatnya untuk memberikan kekuatan takwiyatan wa tansyiratan lil ibadah, agar supaya dia kuat bersedia untuk beribadah, maka baginya niat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat pahala. Bukan hanya kita manusia yang makan, hewan, maaf, binatang juga setiap hari makan dan minum. Dia juga melampiaskan hawa nafsunya, dia juga mempercayakan hubungan biologisnya. Tetapi kita manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim, harus ada perbedaan. Jangan kita mau disamain oleh Allah Ta'ala sebagaimana binatang dan hewan. Jadi segala sesuatunya harus pakai niat. Masuk masjid pakai niat, hadir di majelis pakai niat. Apalagi kita tentu yang namanya ibadah yang mahdhah. Ada ibadah yang mahdhah, yang murni, ada yang ghair mahdhah. Contohnya yang ghair mahdhah, kita senyum sama orang yang bukan ibadah murni. Mungkin kalau dia nggak pakai niat, ketika dia melihat saudaranya berjumpa dengan saudaranya, dia senyum, nggak pakai niat, dia kan nilai pahala. Dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pakai niat, senyum ini sunnah. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Yang namanya sunnah, senyum terhadap saudaramu itu sedekah, maka jadi dapat pahala. Senyum sama saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, jadi sedekah, jadi pahala. Sebenarnya kembali ke dalam hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Fatih Mughad dan seorang wali min al-awliya saleh min as-salihin di zaman beliau, seseorang yang tidak disebutkan namanya. Beliau seorang wali ini mendekati istrinya hanya sekali, mendekati istrinya tak pakai niat. Maka Allah Ta'ala turunkan makhluknya, kedudukannya sebagaimana kedudukan dia waktu setahun yang lalu. Seperti kedudukan dia, maka dia setahun yang lalu. Karena apa? Karena mendekati istrinya tak pakai niat. Nggak pakai niat. Padahal ini bukan sholat, bukan ibadah yang mahdhah, subhanallah. Mendekati istrinya tak pakai niat, diturunkan jabatannya, kedudukannya di dalam kewaliannya seperti keadaannya setahun yang baru, subhanallah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah niat. Nomor satu, niat. Waktunya sudah habis, belum yang lain. Jadi insya Allah kita lakukan. Dan baru cuma satu kali rukun salat atau fardunya salat adalah niat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, membenahi niat kita, dan memperbanyak niat kita. Dikatakan oleh para auliya, rubba qalilin minal amal kasharat bunninya. Sebaliknya, wa rubba katsirin minal amal qallalat bunninya. Ada kalanya amal yang sedikit bisa menjadi banyak di sisi Allah Ta'ala karena niatnya banyak, niatnya besar. Niatnya banyak, amal yang sedikit jadi banyak di hadapan Allah. Sebaliknya, amalan yang banyak, yang besar, nggak pakai niat atau niatnya sedikit, maka jadi sedikit pula. Padahal amalnya banyak, niatnya sedikit, jadi terlihat sedikit di sisi Allah Ta'ala. Amal yang sedikit, niatnya banyak, maka jadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya kembali ke dalam wadah kita, hati kita yang menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang, dan perbaiki dan perbanyak niat-niat kita yang salihah. Allahumma ja'al samiratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa basarta bima tawbatik dhunuba. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa pada guru kita Allah Habib Alwi bin Uthman bin Yahya. Semoga semua yang kita dengar dari uraian-uraian beliau menambah semangat kita untuk beribadah, terutama salat, benar-benar
kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha terus untuk memperdalam daripada masalah yang berkaitan dengan sholat. Kita teruskan dengan pembacaan daripada hadis Rasulullah SAW yang akan diuraikan oleh guru kita Syekh Ridwan bin Kathir Al-Amri. Paling tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila bi rahmatillah 'adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para dewan guru, para habaib yang hadir di sini, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus para dewan guru Al-Habib Ja'far Muhammad Al-Baqir Al-Qasir Al-Habib Alawi bin Uthman bin Yahya Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Qasir bin Abdul Rahman Rasulullah Habib Nabil, juga saudaranya Habib Ramzi, Muhammad Musawah, dan banyak lagi yang tidak disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan taat. Di minggu yang lalu, yaitu Jazzatul Isnin yang lalu, kita kedatangan banyak tamu. Mudah-mudahan banyak tamu, banyak berkah. Tamunya nggak tanggung-tanggung dari hadrat awam, bahkan ada yang dari Beirut. Tadinya seperti biasanya dibacakan kitab Risalatul Jami'ah sama hadis daripada kitab Nurul Iman. Minggu yang lalu sampailah kita di hari yang ke-14. Udah hafal semuanya? Perlu dikasih? Udah dikasih kan kemarin ya? Udah dihafal kan? Ayo kita baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah muhajiratan firashi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada yang apa? Senyum-senyum aja. Apa yang ini di dalam kitab ini banyak sekali riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi. Namanya banyak. Abdul Rahman yang paling masyhur namanya Abdul Rahman bin Sosok. Banyak nama dan banyak meriwayatkan
daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ribuan. Kalau dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, padahal umurnya masih anak-anak, tapi perhatian betul-betul dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bernama Abi Darda. Setelah wafat Rasulullah SAW, beliau tinggal di kota Syam atau Syria sekarang. Ada sahabat juga yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah ingin menanyakan satu hadis, yang mana hadis itu beliau tidak dengar, walaupun beliau sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hadis itu beliau tidak dengar langsung dari Rasulullah. Ada satu hadis itu yang dia perlu tahu, dia selidiki, dia mau dengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Di sini perlu diperhatikan. Sebelum kita bahas ini, bahwasanya pentingnya hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga ini hadis-hadis atau sabda-sabda dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Jadi mereka nggak sembarangan. Ini satu sahabat yang di Madinah pergi ke Syam untuk mendengarkan satu hadis yang orang ini yang bernama Abi Darda mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Padahal perjalanan dari Madinah Munawwarah ke kota Syam itu 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Kita datang ke Al-Munawwar, ada yang 1 bulan baru nyampe ke Al-Munawwar. Saya mau tanya, siapa yang paling jauh di sini hadir? Yang paling dari Bogor. Kira-kira ada 1 bulan dari Bogor ke sini. Udah gitu perjalanannya belum ada kayak sekarang pesawat, ya, pakai kereta, pakai bis. Ya. Jalan mereka bermil-mil berjalan, bahkan ada yang berjalan kaki, ada yang pakai kendaraan dengan kuda atau dengan keledai atau dengan onta. Ringkasnya dia berjalan 1 bulan menempuh kota Syria. Suatu bulan lagi kalau dia balik 1 bulan, berarti 2 bulan. Untuk apa? Untuk mendengarkan satu hadis. Untuk mendengarkan, sehingga tatkala berjumpa dengan Abi Darda ditanya, ya, saya dengar engkau datang dari mana? Aku datang dari Madinah. Itu dari Madinah. Ada perlu apa datang kemari? Wajar, orang kedatangan tamu nanya datang dari mana. Udah gitu ada hajat apa? Dia bilang aku datang ke Syam, tidak ada hajat lain kecuali ingin mendengarkan hadis yang engkau telah dengarkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Terharu dan menangis. Lihat ini orang jalan bilang mau ketemu saya, mau dengerin satu hadis yang mana aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Maka sebelum Abi Darda menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, memberikan kabar bisyarat, kabar gembira. Dan dengan hadis yang lain yang beliau dengar pula dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Wa fi riwayat sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan yang mana dia mencari satu ilmu, maka secara tidak langsung dia sedang berjalan menuju surganya Allah. Maka orang ini akan dimudahkan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru disampaikan hadis yang musalsal dari awliya ar-rahimun yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamu man fis samawati. Baru sampaikan. Dari sini kita bisa memetik hikmah pelajaran. Bagaimana orang-orang dulu, para sahabat, para tabi'in
bisa menghargai sabda Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, orang-orang dulu mereka sangat bisa menghargai daripada sabda Rasulullah SAW, terlebih-lebih dari Al-Quran. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu, ya, jangan lihat pembicaraannya, akan tetapi lihat apa yang diucapkannya daripada sabda Rasulullah SAW. Imam Malik kalau menyampaikan hadis, satu hadis Rasulullah, dia ngajar di masjidnya Nabawi, yang dekat kubur di Rasulullah SAW. Nah, dia bilang hadatsani fulan, hadatsani fulan, hadatsani fulan, memberitahu kepada Quran. Hadatsani dia berbicara atau akhbar an sahib hadzal tariq, daripada yang dikuburkan atau dikebumikan di tempat ini yaitu Rasulullah SAW. Dan kalau orang-orang ahli, Imam Malik mandi dulu, mandi pakai jubahnya, pakai sorbannya, pakai imamahnya, pakai dahunya, wangi-wangian semua digunakan, baru dia duduk di tempat ini. Bahkan pernah satu kali disengat oleh kalajengking, sampai berapa kali sengatan tidak bergerak Imam Malik, imam dan imam. Kenapa? Karena beliau mengetahui kadar daripada sabda Rasulullah SAW. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kita pandai-pandai menghargai hadis Rasulullah. Jangan meninggalkan isi kertas kan, dibagi-bagi kertas hadis Rasulullah, tapi pulang itu buang aja sembarangan. Ada nggak yang gitu? Buang sembarangan, atau nggak dibuang, nggak sengaja, naruhnya di rumah, dicuci, diambil, udah habis. Nggak bisa menang. Artinya tidak ada kemana apabila telah tidur seorang wanita, ini Nabi batas yang di waktu tidur di malam hari. Kenapa di dalam hadis ini diucapkan dengan kalimat bata? Ya, bukan pada bukan asbah, bukan di pagi hari, tapi di malam hari. Kenapa? Karena kebanyakan hajatnya orang yang udah kawin aja dia yang paham, yang belum kawin udah diam aja, dia dengar aja, duduk manis. Ya, biasanya hajatnya itu di waktu malam, waktu yang tenang. Pagi orang kerja gawe. Jadi kalau ada di malam hari, ya, si perempuan ini dia tidur muhajirah, artinya apa? Mubta'idah, menjauhi suaminya, ya. Apalagi sampai bisa ranjang, dia dekat sama suaminya dari kesel, udah dikunciin suaminya di dalam pintu. Udah pintu, enggak, lu tidur di kursi aja. Astagfirullahaladzim, dalam sana. Ada nggak? Ada. Udah dikunci. Maka dia biarin tuh suaminya, dia tidur, atau bukan harus dekat sama suaminya, tapi tidurnya ngebelakangin suaminya. Ada nggak kayak gitu? Ya, beda kalau dia tidur nggak sengaja, beda. Ini tidur aja pakai adab. Suami begini belakangin. Ya, jangan. Ya. Ini yang kayak begini, la'anat al-malaikah, dilaknat sama malaikat. Hatta terjadi. Sampai dia balik lagi apa? Di dalam riwayat hatta tusbiha, sampai pagi hari dilaknat sama malaikat. Perhatikan, di sini dalam hadis ini menentukan bahwasanya
maksiat kepada suami berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada suami bikin kemurkaan suami berarti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Gara-gara dia membelakangi suaminya atau menjauhi suaminya, tidak mau melayani suaminya, apa Nabi bilang? La'anat malaikat. Kok malaikat ikut-ikutan? Padahal urusannya sama suami, urusannya suami istri, tapi karena usyanuha, maksiat dia kepada sang suami berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri kalau udah kawin, udah nikah, ya dia harus taatnya sama suami, bukan lagi sama bapak ibunya. Jadi kalau suami bilang jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau udah jangan keluar rumah, ada apapun yang terjadi. Kalau suami, selama suami tidak melarang engkau atau tidak memerintahkan engkau dalam maksiat, wajib. Ciri-cirinya istri soleh apa? Boleh kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Mau tahu? Khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, tidak nawarta ilaiha sawarta. Kalau dia pandang mukanya aja, pikirnya pikiran. Jadi bukan karena mukanya cakep, ada muka cakep tapi Allah gedeg aja di bawahnya dia. Boleh ketawa tapi jangan ngangkat minum sedikit, senyum aja ketawa. Itu melihat aja kata Nabi, tidak nazarta ilaiha sawarta, itu bikin bilang. Wanita amarta, kalau engkau perintahkan ini istri, apa-apa cuma diberi waidah, dikasih waidah. Ini mau tahu saya bisa perempuan istri yang soalnya kayak begini. Kalau ente suruh dia taat, suruh apa aja nurut. Makanya, ya, kalau mau nikah ngaji dulu, belajar untuk urusan nikah. Kalau perlu khusus panggil ustaz atau ustazah, ajarin saya nggak paham gimana. Maka banyak terjadi perceraian di antara rumah tangga gara-gara nggak ngerti ginian. Suami nuntut haknya, istri juga nuntut haknya, saling berebutan hak. Ya. Kulla syai'in mahal. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nanti ada hak-haknya istri yang harus dijalani juga oleh suami. Nah ini kebetulan bapak. Kemudian di dalam kalau engkau tidak ada di rumah, nah, hafiratka nafsaha wa ma, dan dia jaga dirinya, maksudnya apa? Kehormatannya. Ada wanita la taruh tiada danis, nggak nolak siapa yang masuk, ya. Nggak dia main di kantor, dia main di rumah. Nah, ada yang dia bingung dia marah. Nabi bilang dia jaga, kalau dia tidak ada di rumah, mau di kantor dia lagi kemana, pokoknya dia ada di rumah, dia jaga kehormatannya dan dia jaga harta itu. Ada sih suaminya di luar, dia cari suaminya kalau di mana, dia colongin duitnya suaminya. Ya dia boleh ada, udah nasihatin dulu deh istrinya, apa-apa. Mungkin karena dia nggak ngaji. Itu sampai Nabi bilang hatta terjia, ada riwayat lagi hatta turaji wa tad'a yadaha ala yadihi. Si istri meletakkan tangannya di atas tangannya suaminya. Bukan cuma letak di doang, maafkan aku, Papa. Sekedar contoh megang tangan kan beda main. Kalau orang megang tangan kan biasa kesel, namanya perempuan kadang-kadang kan kesel, emosional. Kita lihat bagaimana istrinya sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Talha, ini kalau banyak waktu itu nggak bisa ditemukan. Abu Talha dia punya istri namanya Muslim. Dari ininya sih Sayyidina Anas bin Malik.
Dia punya anak yang bernama Umair. Mereka katakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ini anak kesayangannya si Abu Talha, sahabat Nabi Muhammad. Yuhibbu hubban syadidan, sangat-sangat sayang kepada anak. Tiba-tiba anak yang kesayangan dia ini sakit. Dia cari obat, Allah sedih benar. Kalau orang lagi ya, anaknya yang disayang sakit, pasti kan sedih dari bohong. Dia keluar, subhanallah, ada yang kasih tahu. Dipanggil Abu Talha, disuruh sama istrinya. Nggak tahunya si anak ini sudah meninggal dunia. Si anak kesayangan meninggal dunia. Gimana beratnya tuh istri mau ngasih tahu nih anak yang kesayangan suaminya meninggal dunia. Itu istri udah rapiin tuh anak. Ya, jadi beresin, orang ditaruh kain kayak kapan gitu, ditaruh di pojokan, di tempat pojokan rumah, nggak ditaruh di kamar, kelihatan nanti. Taruh di pojokan rumah. Si Abu Talha masuk ke rumah, ditanya, ya, kalau pulang mana kita punya anak sayangan, pulang ditanya. Ya. Istrinya bilang, ada nafsu, dia punya diri udah mulai tenang, sadar nafsu. Yaitu dirinya udah tenang si anak ini. Nah, lalu setelah mungkin dia sudah sekarang lagi istirahat. Si Abu Talha menyangka si anak ini udah sembuh sakitnya, lagi tidur istirahat ya udah. Waktu itu waktunya asya makan malam. Dia udah habis pulang dari masjid dengan Rasulullah SAW, sholat isya pertama, disiapin makanan sama istri. Siapin, dia makan beres. Nggak cukup sampai itu aja. Kira-kira ada nggak perempuan sekarang? Ya, anaknya meninggal, suami datang, belum sampai ini udah telepon, gimana cepat pulang, baru anaknya sakit sedikit, udah rewelnya kayak apa? Cepetan pulang. Ya begitu. Ya, ini subhanallah, sampai ke rumah dia siapin makanan. Saya beres makan, dia dandanan yang paling cantik. Nggak seperti biasa, dandan benar-benar dandan. Dia ya namanya suami, udah masuk kamar lihat istri, udah dandan kayak cakep kayak begitu. Ya udah kalas. Pagi-pagi udah mandi aja. Nggak dalam hadis nih, ya bukan omongan aja nih. Ya, para maka dia lekas salah. Tatkala di pagi hari si Abu Talha sudah mandi. Jadi bukan mau ngawak nih. Pagi-pagi sudah mandi. Ada hadisnya, ada di Sahih Bukhari, ya, irsyadus sari fi syarh Sahih Bukhari. Yang bisa dilihat di ujung. Irsyadus sari fi syarh Sahih Bukhari. Udah beres mandi pagi hari, ya sudah selesai dia hajatnya. Beres hajatnya, mau pergi sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bangun sebelum subuh. Udah tahajud apa? Mau sholat subuh sama Nabi, istrinya panggil dulu, sini dulu. Kenapa? Enggak, saya mau cerita nih. Gimana menurut kamu ada tetangga dikasih pinjaman, ya, barang, tapi yang punyanya minta balikin, dia nggak mau balikin, bahkan dia marah. Gimana nih orang ini? Gua nggak bener, harus dibalikin, nggak mau harus dibalikin. Kok begitu ya? Jadi barang yang pinjaman ini harus dikembalikan ya sama yang punyanya, pemiliknya. Harus yang punyanya lebih berhak. Ente minjem barang seseorang, yang punyanya bilang balikin, dia balikin. Oh, ya. Kita punya anak ini kan titipan dari Allah. Yang punya barang titipan, minta balik, diminta diambil tuh anak. Gak bisa mau. Nah betul, gak bisa mau. Nah, sama
Al-Muallimul Kabir Rasulullah SAW. Dia dah ngadu. Dia ngadu. Tadi malam terjadi begini. Apa Nabi bilang? La'allallah ayyubarik lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati kalian berdua di malam tadi kalian berdua. Doanya Nabi Muhammad SAW. Dari sebab doa Nabi Muhammad SAW, dari sebab kesabarannya seorang istri, ini bab ya, liman lam yudhir husnahu 'inda musibah. Kalau dalam Sahih Bukhari, bab liman la yudhir husnahu 'inda musibah. Orang yang tidak menampakkan rasa sedihnya tatkala dikena atau tertimpa musibah. Sebagaimana Nabi Allah Ya'qub, abahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Seharusnya dia harus dipakai ini kesedihannya, dia mau mengungkapkan sebetulnya kepada orang ramai, anak ini lagi dalam keadaan musibah, tapi dia tahan. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Lakin sabartum lahu khairun lis-sabirin. Dalam firman Allah yang lain, apabila kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Berkat doanya Nabi Muhammad, Allah karuniai 9 anak, mati 1, tumbuh 9, dan semua itu anak laki-laki. Dan hebatnya lagi, semua 9-9-nya itu, perawi hadis mengatakan, jadi kaum Ansar juga meriwayatkan bahwasanya kami melihat semua qara Al-Quran, artinya apa? Hafizul Quran. Semuanya berhafal Quran 30. Bukan hanya hafal, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dari apa? Dari berkat perempuan al-mar'ah as-salihah. Perempuan salihah. Maka dari itu, jadilah kita istri yang salihah. Jadilah suami yang saleh. Jangan, orang boleh marah, tapi agama sudah tahu tuh orang-orang bukan ada lampu hijau, kuning, merah, ada batasannya. Itu boleh ngomong. Tapi saya pernah sekali marah, ya udah pergi marah. Nah ini kalau suami ini resep saya kasih. Kalau istri lagi ngomel-ngomel, nanti dia mau jadi pendengar setia. Jangan tinggal kalau diam, nanti diam, kayak redor, habis. Tapi kalau dirayain, dunia. Jadi kalau dia lagi marah, ente dengerin. Kalau perlu ada TV lagi nyala, dia matiin. Ente khusyuk. Ente harus dengerin. Nanti dia capek deh. Capek. Bukan begitu mama maksudnya. Ya selesai mama maksudnya bukan begitu mama. Tanya papa ini begini. Oh ya maafin mama. Selesai. Tapi kalau baru yang ngomongin dia takut kayak pedang itu. Jangan. Nah soal istri pun kalau marah, suami marah jangan main tangan. Jangan suka main tangan. Maka dikatakan, ya, apabila takhafuna nujudahunna wallati takhafuna nujudahunna fa'iduhunna. Coba dikasih itu. Kalau kita lihat seorang istri benar-benar dia berbuat, ya, menentang kepada suami, ya, mau sholat atau apa, pertama apa langkahnya? Allah kasih fa'iduhunna, nasihatin dulu. Dengan nanti siksa Allah suruh hati ini begini, dengan sholat itu begini, tidak kasih nasihat. Enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji. Kalau kisaran, jadi jangan kasih jatahnya dulu, jangan dikasih nafkahnya dulu. Enggak mempan juga, baru dipukul. Wadribuhunna. Jadi pukulan itu alternatif terakhir. Tapi kalau orang istrinya salah sedikit
nanti dia buktiin, dia nagih terus sama itu. Dia demennya nggak nikmat kalau sehari nggak ditempelin sama itu. Makanya jangan suka sekali mainan. Jangan suka mainan. Dan biasanya Rasulullah bilang, la yus'ab rajul fi ma darba ahluhu. Jadi kalau ada suami lagi nempel di jalan, ada suami nempel di sini, nggak usah ditanya kata Nabi. Lo pernah nempel di sini? Nggak usah tanya, jangan pukul. Kalau dia nggak salah di sini nggak pernah ditempel sama suami. Tapi itu suami yang normal. Al-abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyara. Kalau orang budak kita pukul. Tapi kalau orang yang merdeka, orang yang adil cukup dengan isyarat. Begitulah. Insya Allah kalau masing-masing saling mengerti tentang hal ini antara suami istri apa semuanya, karena waktu yang begitu sempit, insya Allah nanti bisa dilanjutkan pertemuan yang berikutnya. Ada waktu bingung. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Jazakallah khairan jazaa pada guru kita Syekh Ridwan bin Kahim Al-Amali. Masih ada waktu sekitar 19 menit lagi. Saya berharap juga ada dua guru kita yang jarang juga datang ke Majelis Rasulullah. Kalau saya kemarin juga baru malam minggu yang lalu ada ketemu dengan jamaah Rasulullah. Mudah-mudahan beliau ini bisa mengisi waktu. Kalau nggak mendapatkan dua-duanya, ya paling nggak satu orang aja. Dan minta kepada guru kita Habib Hidayatullah Abdul Rahman bin Abdul Qadir Rasulullah untuk memberikan kalimat dengan waktu yang tersisa. Alaihi tafadhal masykurah. Ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari mulai ba'da isya sampai sekarang kita alhamdulillah ini berbacaan maulid Rasul. Berapa banyak kita membacakan sholawat kepada Rasulullah sehingga tanpa kita hitung berapa banyak Allah SWT membacakan sholawat kepada kita. Karena Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man shalla 'alaihi wahidan sallallahu 'alaihi wa sallam." Semua sudah mengetahui arti masalah ini, pahalanya yang begitu besar. Alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran, nasihat demi nasihat, apa yang telah disampaikan oleh Imam tadi, masalah pendidik yang begitu detail. Masya Allah, tabarakallah, dan Allah SWT menjaga dari semua gangguan diberinya Allah. Dilanjutkan kepada Syekh. Allah itu menceritakan masalah bagaimana dan mengetahui. Saya akan memberikan sedikit gambaran saja karena nasihat sudah cukup. Pengalaman yang kita ada sebelum kejadian seperti ini kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu, kita saat itu berada di kota di Saudi Arabia, di kota Jeddah dan Mekah. Tapi yang lebih banyak di kota Jeddah. Majelis taklim yang seperti ini juga ada, tapi tidak begitu besar seperti ini. Karena ulama-ulama pada waktu itu hampir keluar dari Haram ke kota Jeddah. Saya ingat betul majelis yang seperti ini. Dihadiri tidak kurang dari mungkin 30 atau 50 orang. Allah yarhamu wa yaghfiru al-Hadim Muhammad bin Ahmad Asy-Syafii. Dan sekarang ada kitabnya Al-Yahuddin Al-Syarh Al-Yahuddin Nabi yang begitu luas. Itu bukan ditulis oleh beliau. Itu kitab aslinya Al-Yahuddin Nabi kepunyaan siapa? Orang tuanya Abdul Rahman bin Umar Asy-Syafii. Masalah ibadah dan lain-lainnya begitu simpel, tidak lebih dari 50 atau 60 halaman. Oleh beliau isyarah, bukan isyarah ditulis,
itu setiap malam Selasa dibaca satu pasal, kemudian oleh beliau musyawarah yang luas. Anak muridnya pada waktu itu tidak di antara pun mungkin ada. Itu satu sama lain tidak ada kamera-kamera seperti ini, hanya ada tape recorder yang kecil itu. Begitu dibaca matanya satu pasal, dua pasal, lalu ada Muhammad Syafi'i bisyarah, ya, yang begitu luas direkam sampai selesai, mungkin 2-3 tahun, lebih dari 200 kitab. Akhirnya oleh anak muridnya pada waktu itu, kitab tersebut diingat kembali dicatat, diingat kembali dicatat. Setelah selesai, ditunjuk kepada Habib Muhammad bahwa syaratnya itu sudah kita tulis, dibaca lagi untuk beliau dikoreksi. Ternyata itu istimewa. Akhirnya oleh beliau diizinkan untuk dicetak, yang sekarang jadi kitab syarah yang luar biasa. Begitu juga akhirnya yang Ahmad Abdul Bari oleh Lurus. Dia juga seorang ahli fikih yang luar biasa. Itu di dalam seminggu sekali atau 2 kali mensyarah atau mengupas masalah fikih dari kita Imam Nawawi. Sampai begitu lama, akhirnya juga ditulis oleh anak muridnya, ya. Lalu sampai terjadi suatu kitab yang luar biasa dan sampai sekarang dibaca oleh semua orang. Saya hanya sekadar mengingatkan saja. Mungkin itu juga diperagakan. Sekarang ada rekaman, ya, ada video, ada recorder dan lain-lainnya. Alangkah baiknya, ya. Di rekaman tersebut ada satu tim yang sekiranya tim tersebut mendengar kembali dan melihat kembali, lalu dibukukan. Setelah dibukukan, kemudian lagi kepada guru kita yang ada. Kalau sudah benar, itu dicetak. Ini saran, sekadar saran. Mungkin kita memberikan. Karena apa? Ma'budit apa-apa yang tertulis itu bakal tetap ada. Tapi kalau tidak tertulis, dia akan hilang. Tidak. Mungkin orang bisa ingat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi setelah itu mungkin dia tidak lupa. Alangkah baiknya ada. Saya tadi mendengar syarahnya begitu detail. Alangkah baiknya itu ditulis, dilihat lagi dari kamera atau dari kameranya, ditulis, kemudian kalau selesai ditunjuk kembali, lalu dicetak. Itu berguna untuk kita dan berguna untuk yang akan datang, berguna untuk masa-masa yang akan datang. Tapi kalau sekadar hanya ada di kita rekaman saja, ya kapan kita ada keinginan untuk melihat, kita lihat. Tapi kalau tidak, dia bakal ada di lemari kita. Tapi kalau buku atau kitab itu hanya untuk diri. Maka barangkali ya ini sekadar usulan saja. Mungkin kalian sudah mengenal masalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada guru kita Habib Rahman Abdul Qadir Rasulullah yang merupakan air lagi baru pada jamaah Rasulullah yang mempunyai semangat dakwah berlebihan. Mudah-mudahan semuanya berlebihan. Terutama juga jamaah Tunisia yang sekarang sudah mengeluarkan tabloid daripada Muhammadiyah. Yang mudah-mudahan kita doakan semangat-semangat timbul dari majlis Rasulullah SAW mendunia, bukan hanya di Indonesia, tapi insya Allah menyebarkan dakwah Rasulullah SAW kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan PR tadi mudah-mudahan dari pandangan khusus untuk kita terus, dan kita minta saran-saran terus apa aja yang bisa disampaikan kepada Dewan Guru, kepada syura daripada Majlis Rasulullah SAW, apa saja yang terbaik untuk dakwah umat Nabi, untuk saat sekarang, untuk masa depan, untuk generasi-generasi muda kita, untuk generasi yang akan datang. Kita minta semua sarannya buat
melalui apapun dari website, dari apa aja yang bisa disalurkan saran-sarannya, insya Allah kita akan buat pertimbangan khusus dan tim yang insya Allah nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Kita minta waktu tinggal tersisa 5 menit. Saya memang dari rumah ingin berobat ke sini, obatnya udah dapat. Nah, sekarang kita minta guru kita, insya Allah dari Allah Sayyidul Fadil Nabi Nabi bin Fuad bin Abdurrahman bin Abi Musawar udah akan berat juga. Saya bilang dan ketemu Yabin beberapa lama tinggal di. Mudah-mudahan beliau bisa sampaikan kalimat-kalimat yang penutup dan akan diakhiri dengan doa penutup menurut kita akhirnya syahid Habib Hidayatullah Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Sa'ad Al-Atas alaihi tafaddal mashkuran Ahmad Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jazakumullah khairan Habib Ja'far. Sebetulnya saya datang ke sini untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Dewan Guru, tapi karena Habib Ja'far memaksa untuk menyampaikan, afwan sta'adilukum ayyuhal habaib, saya minta izin untuk menyampaikan satu dua kata. Kebetulan anak-anakku jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan hari ini. Kalau kita lihat bulan Miladiyah, bulan Masehi, itu adalah bertepatan kelahiran Allah Yarham Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawar 23 Februari yang lalu tahun 1973 Masehi beliau lahir, dan sekarang kalau beliau masih ada umur beliau 42 tahun. Saya hanya 1-2 menit saja ingin menyampaikan. Tadi di awal Habib Al-Fadil Habib Ali bin Yahya menyampaikan hadis, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat. Setiap amal itu dihitung dengan niat. Fa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang dihitung dengan niatnya, dengan apa yang dia niatkan. Saya ingin menyampaikan, alhamdulillah pada malam hari ini sebagai salah satu anggota Dewan Syuro, saya ingin menyampaikan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya di Indonesia sekarang, ya, tetapi alhamdulillah sudah memiliki cabang di Malaysia dan di Hong Kong. Beberapa waktu yang lalu ini Habib Muhammad Al-Kaf diundang, ya. Sebelumnya juga ada beberapa yang diundang ke sana, dan semua ini karena tadi ini nama amal binniyat, ya. Kalau kita lihat Allah Yarham Habib Munzir dan juga para guru-guru kita ini yang di depan kita menyampaikan dengan ikhlas. Ketika ilmu disampaikan dengan ikhlas, maka yang menerima ilmu itu adalah hati. Tapi ilmu yang disampaikan dengan tidak ikhlas tidak nyampe ke dalam hati. Saya ingat dulu Allah Yarham ayahanda Sayyid Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawar itu membiasakan anak-anaknya, kami semua termasuk Habib Munzir, kalau bulan Ramadan baca kitab dari masih kecil-kecil. Sehingga Habib Munzir yang termasuk anak bungsu, hampir menjadi bungsu, kemudian tidak jadi, ya, karena ada adiknya Syarifah Hadiah, itu dari sejak kecil terwarnai dengan nilai Islam, nilai iman, dekat sama Rasulullah SAW. Salah satunya ketika saya ingat masih kecil, beliau ulang tahun. Waktu itu
Kami semua bergembira, tapi Habib Munir tidak. Dia datang ke kakeknya, Allah yarham, kakek saya Abdurrahman bin Ali Al-Musawar. Dia bilang, tolong doakan saya jadi ulama. Fotonya sampai sekarang masih ada. Beliau minta didoakan pada saat hari ulang tahun beliau. Nah, saya ingin menyampaikan anak-anakku sekalian, ketika ikhlas itu bukan hanya manusia, bahkan seluruh alam ini mendoakan kita. Sampai kerang-kerang di dalam laut ikut mendoakan kita. Kalaupun kita meninggal, terus amalnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan terus. Sehingga walaupun ibadah meninggal terus dakwah. Kita menyangka sudah meninggal selesai, tidak, terus bahkan sampai ke Malaysia, ke Hong Kong. Baru-baru ini kita ketemu Habib Quraisy Bahun yang juga mendirikan Majelis Rasulullah Jawa Barat. Nanti minggu depan kita juga mengundang Habib Idrus yang mendirikan Majelis Rasulullah Jawa Timur, dan begitu seterusnya. Jadi Allah jaga amal kita. Pesan saya terakhir, mari kita jaga niat seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh para guru kita tadi, kita lihat tawadhu'nya Habib Ja'far luar biasa, ilmunya luas. Tapi beliau fadl yang lain, syarat fadl yang lain. Itu yang seperti itu yang kita ikuti. Habib Ali dan begitu luas ilmunya. Ya. Syekh Ridwan luar biasa. Ya. Nah, ini yang kita ikuti. Mudah-mudahan umur kita juga barokah dan amal kita barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa a'lamukum ta'ala qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa la yashhadu li 'abdi man awsafahu tuhil qulub wa tuhayyin al-ajyana wallahu yatathna 'alayhi kama yusawi al-qawm minna aw yakunu thalana lakinna hubban bis-sarairi kad'a bimanihi safwati rabbina wa hadana wa yabtazna bil mawaddati hauna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. La Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa hadirat